Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ardi Novianto Putra, instruktur edukator dari XM Indonesia. Menjadi full-time trader artinya teman-teman nggak ada pekerjaan apa-apa lagi selain trading setiap hari, setiap saat, dan setiap menit gitu ya kalau perlu. Nah, gimana sih kalau buat teman-teman yang tradingnya itu part-time? Artinya teman-teman punya kegiatan lain selain trading, mungkin pekerjaan, mungkin apapun itu ya, mungkin kuliah atau sekolah dan lain-lain sebagainya. Apakah bisa menjadi trader? Ya jelas bisa, karena trading itu sangat fleksibel sekali, bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan buat teman-teman yang sudah memiliki pekerjaan. Dan memang kalau sebetulnya ya, itu sebaiknya baik kita itu kerja, ya tetap kita harus selalu belajar hal-hal baru ya, termasuk juga di dunia trading ini, supaya kita memiliki sumber income dari pintu yang lainnya juga. Salah satunya ya di dunia trading ini. Oke, buat teman-teman yang part-time trading, saya kasih tipsnya gimana supaya bisa menjalankan part-time trading ini dengan lancar ya. Tip yang pertama itu pilih market yang stabil. Di dalam forex itu ada beberapa jenis pair yang bisa teman-teman pilih. Ada dari jenis major currency, cross currency, dan juga exotic currency. Kalau teman-teman trading memilih exotic currency, ya mata uang ini itu merupakan pasangan mata uang yang tidak stabil ya. Artinya kalau teman-teman trading di mata uang yang tidak stabil, teman-teman harus selalu memperhatikan market terus-menerus supaya tidak ketinggalan dengan apabila terjadi glitch ya, atau terjadi perubahan arah yang secara tiba-tiba. Nah, teman-teman bisa menghindari dengan menggunakan mata uang yang lebih stabil. Contohnya di major currency, ataupun teman-teman bisa trading di gold. Meskipun di gold ini juga kadang-kadang ketika terjadi news gitu ya, gold itu bisa tiba-tiba langsung berubah ya. Tapi kalau teman-teman selalu update dengan berita fundamental, teman-teman bisa menghindari kapan gold ini bakalan volatilitas tinggi dan kapan gold ini bakalan rendah volatilitasnya, dan teman-teman bisa memaintain sendiri kapan waktu masuk dan kapan waktu menghindar dari market tersebut ya. Kemudian tips yang kedua, jangan trading di semua sesi market. Seperti yang teman-teman ketahui, di dalam trading itu ada 3 zona waktu untuk trading ya. Zona Asia, Eropa, dan juga Amerika. Nah, di masing-masing zona ini ada market yang sepi, ada yang karakteristiknya itu mulai bangun lagi, dan kemudian ada yang karakteristiknya rame. Market Asia itu merupakan market yang sepi, kemudian market Eropa itu market yang mulai bangun untuk volatilitasnya. Lalu kemudian di market Amerika lah menjadi puncak di mana pergerakan market itu menjadi semakin ramai. Nah, mengetahui dengan seperti ini ya kita jangan masuk setiap saat dong ya. Misalnya pas zona Asia itu kalau di waktu Indonesia bagian barat ya pas pagi ya. Dan kalau teman-teman masuk di zona Asia ini ya nggak perlu trading ya. Mungkin teman-teman bisa cek-cek dari market, oh ini pergerakannya masih sepi nih. Berarti nanti perkiraan di jam sekian saya akan masuk. Kemudian lihat dari berita fundamentalnya juga ya, dari kalender ekonomi yang bisa teman-teman akses di XM, untuk menghindari kalau terjadi volatilitas yang tinggi pada saat muncul berita fundamental ini. Nah, kemudian tips selanjutnya, pilihlah waktu yang tepat ya untuk masuk ke market. Misalnya nih, kalau teman-teman kerja ya dan ada waktu istirahat ya di jam 12 sampai jam 1 siang misalnya kayak gitu ya. Jangan habiskan 1 jam itu untuk trading ya, tetapi ya mungkin teman-teman sempatkan waktu lah 5 menit ataupun 10 menit untuk melihat market. Kalau ada momen ya, kalau ada momen yang bagus ya silahkan teman-teman bisa ambil, tapi kalau nggak ada momen ya nggak perlu di trading pada saat itu juga. Kita bisa ambil pada saat nanti setelah pulang kerja ataupun pada saat malam harinya. Jadi kita tradingnya itu bisa dengan santai dan tanpa beban, pekerjaan pun juga masih bisa lancar. Kemudian tips selanjutnya,
Jangan sembarangan ambil sinyal orang lain. Karena kadang-kadang orang lain itu beda tipe tradingnya dengan kita. Misalnya ada suatu grup langsung ngasih sinyal pada saat itu juga. Padahal kalau kita masuk 10 menit kemudian itu sudah terlambat. Nah, teman-teman harus pertimbangkan hal ini ya. Jangan asal kita ngikutin sinyal dari orang lain yang tentunya cara tradingnya itu berbeda dengan cara trading kita. Kemudian tips yang kelima, coba pertimbangkan untuk membuat otomatisasi di dalam trading. Dalam hari ini mungkin akan berhubungan dengan robot trading ya, tetapi bukan robot trading yang dijual di luar sana dengan cara paket-paketan dan cara MLM. Bukan seperti itu, karena robot trading yang teman-teman buat itu adalah robot yang teman-teman bikin sendiri, teman-teman coding sendiri. Kalaupun teman-teman tidak bisa coding, teman-teman bisa cari jasa pengkodingan di Google, itu cukup banyak ya. Misalnya teman-teman butuh tools untuk sekali open posisi, itu ada banyak posisi ya dengan batas, dengan selisih open posisinya berapa pip misalnya, seperti itu ya. Kalau kita manual kan cukup repot ya. Kalau sekali klik itu kan lebih enak. Nah, teman-teman bisa bikin seperti itu. Atau misalnya teman-teman bisa bikin otomatisasi untuk memasang trailing stop. Nah, itu kan akan mempermudah teman-teman ya, akan mempermudah sistem kerja yang teman-teman lakukan. Kemudian tips yang keenam, selalu pertahankan risk manajemennya. Karena setiap transaksi trading, setiap gaya trading, apapun itu ya, baik full-time trader maupun part-time trader, tetap kita membutuhkan risk management yang baik. Di dalam risk management ini teman-teman ada beberapa unsur. Yang pertama yaitu adalah kita harus memperhatikan volume transaksi yang kita lakukan. Kemudian kita perhatikan juga cash manajemennya, kayak misalnya margin bebasnya berapa, modalnya berapa. Lalu kemudian kita juga harus memperhatikan batasan stop loss-nya, batasan kerugiannya. Kemudian kita juga harus menentukan target take profit-nya itu berapa, gitu ya. Itu juga harus teman-teman tentukan ya. Kemudian tips selanjutnya, jangan pernah trading pada saat kerja ya. Kerja ya kerja, trading ya trading. Karena ini bisa mengganggu antara satu dengan yang lain. Misalnya teman-teman mengalami kerugian, bisa jadi fokus kerjaan itu bisa teralihkan dengan kerugian yang teman-teman alami ini, sehingga pekerjaan yang teman-teman lakukan itu tidak maksimal lagi. Nah, efeknya ya kita bisa dimarahi si bos, ya kan? Jadi sebaiknya teman-teman atur waktu yang tepat lah untuk trading itu jam berapa. Jam yang benar-benar teman-teman itu longgar ya, nggak ada kegiatan apapun. Lalu tips selanjutnya yang ke-8, setelah teman-teman trading selama 1 minggu, ya teman-teman coba review nih hasilnya gimana, cara analisanya gimana, mana yang perlu diperbaiki ya. Jadi ketika teman-teman menemukan kesalahan, selalu diperbaiki, sehingga gaya trading yang teman-teman lakukan itu akan selalu menjadi lebih baik. Lalu tips yang terakhir, coba pertimbangkan untuk swing trade ya. Karena misalnya teman-teman day trading itu terlalu sibuk ya, ataupun teman-teman punya kegiatan yang cukup padat dan tidak selalu siap untuk melihat market setiap hari, coba teman-teman belajar untuk swing trade ya. Artinya teman-teman harus mencari pola-pola market yang sedang berbalik arah, dan menjadi swing trade ini juga profitnya gede, tradingnya juga lebih santai, meskipun untuk ngawasin marketnya itu jauh lebih sering ya, karena kita cari momen itu juga nggak gampang ya. Jadi kita harus cek market yang potensi untuk berbalik arah mana, sehingga kita bisa masuk pada saat itu dan kita bisa trading dengan posisi yang lebih lama setelah kita masuk ya. Nah, swing trade itu kita bisa trading 2-3 harian ya. Jangan khawatir dengan swap, karena di XM kita bisa trading tanpa menggunakan swap juga. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk tips yang
bisa saya sharingkan di video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dukung terus channel XM Indonesia dengan cara subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video edukasi dari channel XM Indonesia. Saya Ardi Novianto Putra, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.